Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Video kali ini akan gue buat khusus untuk teman-teman semua yang akan menggunakan wildcard di game week ke-8. Untuk itu langsung aja, let's go. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih sama teman-teman semua di sini nih. Teman-teman semua di sini ada nggak sih yang suka banget sama yang namanya sepak bola? Mulai dari nonton bola, main bola, sampai main game fantasinya. Pastinya banyak banget ya. Apalagi kalau tim kebanggaan kita lagi bertanding nih, pastinya kita bakal dukung habis-habisan. Dan juga pastinya kita bakal tahu banget tuh siapa aja kira-kira pemain-pemain yang cukup oke, yang cukup gede potensinya untuk bisa mencetak gol. Dan maka dari itu, di sini gue mau ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa ada game yang seru banget, game analisa dan strategi olahraga sepak bola, yaitu MPL Fantasi. Di sini teman-teman bisa banget nih menyusun tim andalan teman-teman semua sendiri, dan juga bisa sekaligus buat ngecek nih sedalam apa sih kemampuan kita dalam mengetahui dan menganalisa sebuah pertandingan. Pastinya seru banget. Dan juga teman-teman semua di sini nggak perlu ragu lagi kalau tim kebanggaan teman-teman semua bakal nggak ada, karena di MPL Fantasi ini tersedia berbagai macam kompetisi sepak bola di dunia. Mulai dari kompetisi sepak bola yang kecil sampai yang gede ada semua. Mulai dari kompetisi sepak bola Inggris, Spanyol, Itali, Belanda, Perancis, dan juga bahkan ada kompetisi sepak bola Indonesia yang bisa dimainin di MPL Fantasi ini. Dan juga di MPL Fantasi ini tuh hadiahnya cepet banget. Jadi teman-teman gak perlu lagi nih nunggu satu musim, nunggu satu bulan, nunggu satu purnama, karena di MPL Fantasi ini pertandingannya selesai bisa langsung diterima hadiahnya. Dan juga pastinya MPL Fantasi ini ngebuat nonton bola teman-teman semua jadi lebih seru nih, karena teman-teman semua jadi nggak cuma nonton doang ya. Jadinya teman-teman jadi berasa ikut main dan jadi ngumpulin poin terus, dan juga sekaligus berasa deg-degannya untuk bisa menunggu hasil pertandingan. Pastinya seru banget. Dan yang lebih serunya lagi di MPL Fantasi ini hadiahnya tuh berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Untuk satu berlian kemenangan ini nih senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa buat dibelanjain macam-macam nih. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, pulsa listrik, bisa buat beli makan, bisa buat beli baju bola juga. Pokoknya banyak banget kegunaan dari hadiah di MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget ya. Pertandingan antara Leicester City melawan Manchester United, pertandingan Big Trophy yang tentunya bisa langsung teman-teman join mainin kontesnya di MPL Fantasi. Dan juga gue udah buat juga ya untuk tim analisa dan susunan tim terbaik di pertandingan Big Trophy kali ini, yang bisa langsung teman-teman klik ya di card di atas. Dan untuk itu langsung aja ayo kita main bareng. Download aplikasi MPL sekarang di id.mpl.live/fantasi. Teman-teman para pencinta bola pasti lagi nungguin nih kompetisi sepak bola Inggris dan kompetisi sepak bola Champion Eropa. Kompetisi sepak bola yang fansnya gede-gede banget ya, bahkan di Indonesia dan juga bahkan di dunia. Sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris dan juga kompetisi sepak bola Champion Eropa, coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru. Teman-teman bisa banget nih menyusun tim andalan teman-teman semua di MPL Fantasi. Bakal ada kontes spesial untuk seluruh match pertandingan kompetisi Inggris 2021 dan juga kompetisi Champion Eropa. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratisnya, dan total hadiahnya hingga puluhan ribu berlian kemenangan MPL senilai jutaan rupiah saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau teman-teman semua menang susun tim, teman-teman bisa dapetin berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, dan sebelum itu gue mau ngasih tahu dulu singkat aja nih untuk tim review gue yang kemarin ya. Di game week ke-7 kemarin gue mengumpulkan Rainbow FC mengumpulkan 39 poin ya, yang dimana ini sebenarnya di atas rata-rata ya, 1 poin di atas rata-rata. Rata-ratanya untuk overall rata-rata ada di angka 38. Di sini gue lihat di livefpl.net, dan juga di top 10k-nya ada di angka 44. Jadi agak turun ya artinya ya OR gue kali ini ya, yang dimana kemarin gue sempat 968.000 dan sekarang ada di angka 1.011.000. Jadi turun sedikit, turun 11% untuk overall rank gue. Dan di game week rank gue di sini ada 3,9 juta. Jadi cukup di tengah-tengah ya untuk rata-ratanya ya, untuk rata-rata overall game week ranknya. Dan untuk itu langsung aja bisa kita lihat ya, untuk tim gue di sini ada Sanchez 6 poin, ada Martial 3 poin, Shaw 2 poin, ada Alonso yang nggak main 0 poin, yang dimana sayangnya gue nggak punya bench yang main ya. Dimana di sini ada Williams, Gilmore, dan Amarty 0 semua. Benar-benar gak ada yang main. Gue nggak ngerti Williams dan Gilmore ternyata emang nggak dimainin ya sama pelatihnya ya. Yang
Yang dimana artinya gue kayaknya akan mengganti salah satu bench gue deh untuk di minggu ini deh. Karena untuk persiapan backup juga, untuk backup gue yang kosong ini agak-agak riskan mengingat Alonso ternyata udah mulai dirotasi oleh Tuchel. Jadi mungkin Williams akan gue ganti dengan back-back lain kayak Manquillo yang harganya sama 4 juta tapi udah mulai main reguler. Dan selanjutnya di lini tengah gue ada Saka, dimana Saka 3 poin aja, Ben Rahma 2 poin, dan ada Mo Salah juga 13 poin. Dan selanjutnya ada Klitsch gue ternyata nggak mampu berbuat banyak ya, hanya 3 poin aja. Dan juga ada Ronaldo, dimana Ronaldo ini bisa menjadi perbincangan hangat di game kemarin karena ternyata yang dimana Ronaldo ini salah satu pemegang ban kapten terbanyak ya untuk player FPL di minggu ini di game week 7 kemarin. Dan tentunya Ronaldo nggak dimainin dari starting line up, yang dimana itu membuat seantero jagat per FPL-an kaget ya, karena ini orang nggak main nih Ronaldo nih, nggak ngerti gue. Mungkin karena dirotasi ya, karena Ole ngelihat mungkin capek mungkin dari staminanya jadi disimpan, dan untuk itu hanya mampu mendapatkan 1 poin aja untuk poin FPL Ronaldo. Dan MU juga hanya mampu bermain imbang ya, 1 sama ya, sayang banget. Dan juga selanjutnya ada Antonio yang 2 poin aja juga nggak mampu berbuat banyak, dan juga ada Lukaku yang hanya 2 poin juga. Jadi benar-benar nih untuk kapten picks di minggu lalu benar-benar fail semuanya. Lukaku, Antonio, Ronaldo fail semua, kecuali ada Salah doang yang 13 poin, berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist, lumayan terhadap gawang City. Cuman siapa yang mengira gitu, Mo Salah berhasil mencetak gol ke gawang City, yang dimana itu kan pertandingan yang cukup big match, jadinya cukup agak riskan untuk menggunakan Salah sebagai kapten. Jadinya untuk itu bener aja Salah nggak banyak juga yang menggunakan jadi kapten, jadi 13 poin udah cukup oke juga untuk Mo Salah. Dan selanjutnya berikut untuk tim review gue singkat dan untuk Goa FC ya. Liga Goa FC di sini kita bisa lihat di mana Go FC di sini peringkat pertamanya ada Andres Sebastian masih berhasil menjaga tahtanya di peringkat pertama ya. Di mana santai aja timnya, namanya Andres Sebastian, berhasil mengumpulkan hingga 58 poin dengan hits minus 4, padahal dia tuh kita lihat transfernya kemarin ya, di mana si Mas Andres Sebastian ini mengganti Bamford dengan Vardy. Vardy mantap mencetak 2 gol kemarin ya. Iya. Dan Jota diganti ke Saka. Ya karena Saka cukup oke di pertandingan di game week ke-6-nya. Dan selanjutnya ada Alexander Arnold yang diganti dengan Azpilicueta, di mana Azpilicueta ternyata haul ya, dimana dia mencetak double digit poin kemarin, cukup oke. Berarti untuk transfernya nih si Bang Andreas ini mantap. Dan kaptennya Vardy nih bahkan mantap jiwa, bisa kita lihat untuk timnya ya, dimana dia mencetak 8 poin Vardy dengan dijadiin kapten, jadi 16 poin, mantap. Ini Vardy cukup oke sebenarnya di beberapa game week terakhir ya, dan ini bahkan menjadi daftar top skor sementara ya untuk di Liga Inggris di game week ke-7 kali ini. Cukup oke Vardy ternyata. Dan selanjutnya di nama kedua ada Marcel Even. Marcel Even ini mengaptenkan Ronaldo tapi tetap mendapatkan 51 poin, yang dimana dia memiliki Azpilicueta juga. Azpilicueta mencetak 10 poin, dan Jimenez juga ada dia 10 poin. Jimenez juga cukup oke sebenarnya kemarin, mengumpulkan poin yang cukup gede dari assist ya, dimana yang sebenarnya yang menjadi highlight untuk Wolves kali ini ada Huang Hichan, dimana Huang Hichan ini bisa menjadi nama yang cukup diferensial, garis keras, yang cukup tembus gacor pokoknya. Yang mana cukup oke banget Huang Hichan kemarin mainnya, bisa gue lihat untuk di highlight. Dan juga Bang Marcel ini menggunakan Salah juga dengan 13 poin, jadi benar-benar oke juga poinnya 51. Dan di peringkat ketiga ada Muhammad Azhar Ali Wibowo, dimana dia menggunakan Lukaku sebagai kapten, tapi dia tetap memiliki Azpilicueta, yang dimana Azpilicueta dimasukin menggantikan Matip. Jadi Azpilicueta ini bisa menjadi nama yang cukup penting ya untuk di game week ke-7 ini ya, untuk dimiliki nih ya, karena untuk nama-nama yang memiliki Azpilicueta ini, teman-teman yang memiliki Azpilicueta berhasil mendapatkan poin yang cukup tinggi, jadi cukup oke juga. Dan selanjutnya langsung aja gua akan masuk ke segmen berikutnya, segmen yang sesuai dengan judul tentunya, untuk tips wildcard di game week ke-8 kali ini. Yang mana langsung aja gue masuk ke segmen berikutnya. Let's go. Oke, langsung aja untuk di wildcard kali ini gue udah menyusun tim ya untuk di susunan wildcard terbaik versi Goa FC, versi gue di sini. Yang dimana di sini gue udah lihat juga dari segi fixture tentunya seperti biasa, dari segi fixture dan juga dari segi performa player ya, dimana kayaknya gue udah mulai menggunakan data sesuai dengan eye test apa yang gue lihat, jadinya benar-benar nggak melalui XG ya. Jadi di sini ya, jadi di sini bisa gue lihat juga dari segi fixture, terus eye testnya juga, dan juga mungkin ada XG juga nanti, dan juga termasuk ada dari tim selected by-nya. Jadi benar-benar kita harus jaga untuk tim kita nggak terlalu diferensial, dan kita harus memiliki nama-nama yang diferensial tapi tembus gitu. Jadi kayak Azpilicueta di minggu kemarin, dan mungkin kayak Sar di game week ke-6
dan ada Gray mungkin di game week keempat dan kelima. Jadi kita harus punya nama-nama kayak gitu di game week kedepannya. Dan di sini gue udah menyusun juga untuk tim wildcard gue kali ini, dimana langsung aja akan gue paparkan, mungkin akan ada di screen ya. Di sini dari kiper dulu, di sini gue akan menggunakan Sanchez tetap, dimana kiper ini bisa menjadi kiper yang cukup bisa menjadi andalan karena juga dari segi tim selected by-nya juga salah satu kiper yang cukup tinggi tim selectednya ya, dengan 24,2%. Dan untuk kiper cadangannya di sini ada Steele tetap pemain Brighton juga, jadi benar-benar menjaga supaya kiper ini nggak ada yang blank, jadi saling mengisi ya. Kalau misalnya Sanchez emang tiba-tiba cedera atau nggak main, Steele bisa menggantikan. Dan dia akan melawan Norwich di game week ke berapa nih? Di game week ke-8 ya, dimana si Brighton ini untuk fixturnya di game week ke-8 besok akan lawan Norwich. Di game week 9 10-nya akan menghadapi dua raksasa kompetisi Inggris. Di sini ada Manchester City dan ada Liverpool, dan sisanya selanjutnya ada Newcastle, Aston Villa dan Leeds. Jadi gua rasa cukup campur aduk ya, cukup so-so ya untuk di fixture kali ini Brighton. Tapi tetap harus gue percayakan untuk Sanchez bisa menjaga gawangnya, mengingat dia tuh memiliki save yang cukup tinggi juga, jadi nggak melulu melalui clean sheet poinnya, tapi dari save juga cukup oke. Dan dari back langsung aja di sini gue ada Duffy melawan Norwich, Brighton juga, dimana Duffy menjadi nama yang cukup murah meriah karena harganya juga cukup murah, 4,3 ya, bahkan dia waktu di awal musim harganya 4 juta doang, dan juga memiliki tim selected by-nya 23,7%, jadi cukup bisa menjadi nama yang safe ya untuk bisa digunakan ya. Dan selanjutnya dia juga akan melawan Norwich juga, jadi cukup bisa menjadi peluang bagus untuk di game week ke-8 besok untuk clean sheet-nya. Dan selanjutnya di nama kedua ada Diaz, dimana di sini gue perlu banget menggunakan nama-nama yang memang dari Manchester City ya, karena Manchester City kalau bisa kita lihat dari fixturnya di sini, Manchester City akan menghadapi nama-nama yang cukup oke di beberapa game week ke depan. Dia akan melawan Burnley di game week ke-8 dan Brighton di game week ke-9 dan Crystal Palace di game week ke-10. 3 triple fixture yang cukup legit, cukup oke banget untuk bisa diambil Manchester City, apalagi back-backnya ya, kayaknya harus bisa diambil banget. Di sini gue memilih Diaz untuk bisa gue ambil karena juga dari potensi menit bermainnya cukup tinggi, mengingat Diaz tuh nggak pernah diganti dan juga bahkan dia nggak pernah dirotasi sama sekali ya. Menit bermainnya full time di 7 pertandingan awal kompetisi Inggris kali ini. Jadi bisa gue percayakan untuk Diaz bisa berada di tim line up untuk wildcard kali ini. Dan selanjutnya nama ketiga ada Azpilicueta, di mana Azpilicueta di game week kemarin cukup oke dengan 10 poin, di mana dia mencetak 2 assist bahkan, dan juga bisa menjadi nama yang cukup oke dan juga clean sheet juga, jadinya harus ada di tim line up kali ini ya. Jadi Azpilicueta akan gue masukin, yang dimana sebenarnya awalnya gue lebih berat ke Alonso, cuman mengingat Alonso udah mulai dirotasi, jadinya kayaknya gue agak mulai menyimpan harapan gue terhadap Alonso dan mulai beralih dengan nama-nama lain di Chelsea yang cukup oke. Di sini ada Azpilicueta tentunya. Dan di lini tengah kali ini untuk wildcard versi Go FC kali ini ada Rafinha, dimana Rafinha masih menjadi nama yang patut menjadi pilihan ya, karena melihat Rafinha ini untuk fixturnya juga cukup oke di beberapa game week ke depan, bahkan di game week ke-8 Southampton, di game week ke-9 lawan Wolves, game week 10 lawan Norwich, 11 lawan Leicester City, 12 lawan Spurs, 13 lawan Brighton, 14 lawan Crystal Palace, dan 15 lawan Brentford. Jadi benar-benar nama yang bisa dijaga sampai game week ke-15 bahkan kalau gue bilang ya untuk Rafinha ini ya. Dan juga untuk performanya juga cukup oke, dia di beberapa game week terakhir juga mencetak gol ya, dan dia bahkan juga di 7 game week awal ini telah mencetak 3 gol, jadi cukup oke juga. Bisa dipilih tentunya Rafinha, yang dimana Rafinha ini memiliki TSB yang cukup tinggi juga 20%, yang artinya cukup safe juga ya untuk bisa teman-teman ambil, mengingat untuk defense overall rating teman-teman semua juga cukup aman nih untuk bisa menggunakan Rafinha, menjaga-jaga kalau misalkan dia gacor tiba-tiba kita punya dia, jadi aman poin kita, rank kita. Dan selanjutnya di nama kedua untuk pemain tengah kali ini gue ada Mo Salah, di mana Mo Salah lawan Watford, yang dimana Mo Salah memang untuk di fixturnya cukup on and off ya, dimana besok lawan Watford dan game week ke-9 lawan MU, game week ke-10 lawan Brighton, game week ke-11 lawan West Ham, jadi agak-agak on and off gitu. Tapi bisa gue lihat untuk Salah ini menjadi nama yang cukup oke banget di musim ini. Dia telah mencetak 6 gol dan 4 assist di 7 pertandingan terakhir, dan juga ini merupakan salah satu poin FPL tertinggi dia ya selama dia ada di FPL ya, dimana beberapa akun Twitter gue lihat ternyata untuk data statistik Salah ini untuk di awal game week Liga Inggris biasanya dia cukup suram gitu, tapi sekarang untuk di musim ini cukup oke banget, dan bahkan ini terbaik ya untuk poin Salah di 7 game week awal ini, cukup mantap dan juga bisa menjadi alasan yang cukup oke sebenarnya untuk bisa teman-teman ambil Salah nih, tetap berada di tim line up teman-teman semua. Dan mengingat juga tim selected by udah 60%, ini kalau nggak punya Salah benar-benar menjadi ancaman yang ngeri ya. Kalau teman-teman lihat dia mencetak gol, itu benar-benar menjadi tusukan maut untuk overall
overall point teman-teman semua, untuk overall rank teman-teman semua. Dan di nama ketiga di sini gue ada sedikit kejutan ya. Di sini gue memilih premium kedua gue adalah De Bruyne, di mana De Bruyne menjadi nama yang bisa gue consider gue masukin di tim line up kali ini karena dia cukup oke di 2 game week terakhir. Yang dimana di awal game week kan dia cedera ya, karena masih belum fit juga karena Piala Eropa. Jadi De Bruyne udah mulai masuk lagi untuk performanya nih di pasca game week ke-6 ke-5, dan bisa gue lihat juga untuk di pertandingan lawan PSG di Liga Champion, De Bruyne menjadi nama yang bisa gue bilang cukup oke, dan bahkan bisa menjadi nama yang cukup paling sering mencetak shoot on goal ya. Bahkan bisa gue catat sendiri ada 4 shoot on goal yang dicatat oleh De Bruyne di pertandingan lawan PSG. Dan memang sayangnya waktu lawan PSG itu masalahnya bukan di De Bruyne yang tendangannya jelek, tapi masalahnya yang bisa gue lihat di situ adalah Donnarumma yang kelewat jago gitu. Jadi De Bruyne harusnya bisa menjadi nama yang cukup oke di beberapa game week ke depan, mengingat juga untuk fixturnya City ini cukup aman banget ya. Di game week ke-8 lawan Burnley, 9 lawan Brighton, 10 lawan Crystal Palace. Jadi 3 game week ke depan cukup oke banget untuk bisa diambil. Jadi De Bruyne bisa menjadi nama yang bisa gue bilang cukup diferensial. 1,9%, gila banget. Bisa menjadi nama yang cukup diferensial banget untuk bisa teman-teman ambil. Dan selanjutnya di nama keempat di sini ada Gray, di mana Gray ini sebenarnya agak-agak bimbang gue antara memasukkan Gray atau Smith Rowe yang ada di bench ya. Tapi gue memilih untuk Gray karena untuk dari segi permainan, dari pertandingan yang gue tonton, Gray ini lebih menusuk, lebih berada di depan untuk urusan menyerang ya. Jadi untuk peluang dia mencetak gol, mencetak poin, mencetak assist lebih gede dibanding Smith Rowe. Smith Rowe agak sedikit mundur di belakang striker. Jadi gue rasa untuk peluang yang cukup oke ada di Gray ya untuk di pertandingan di game week ke-8. Jadi Gray akan masuk di midfielder keempat gue. Dan juga Gray juga cukup oke sebenarnya untuk statistiknya. Dia bahkan telah mengumpulkan hingga 3 gol dan 1 assist di 6 pertandingan awal, dan juga menjadi nama yang sering banget ya, bukan sering lagi tapi selalu berada di starting line up Everton, dan berarti menjadi pertandingan cukup oke banget untuk bisa teman-teman ambil. Gray dengan 19,1% TSB-nya juga menjadi nama yang cukup aman untuk bisa teman-teman ambil untuk menjaga overall rank teman-teman semua. Dan selanjutnya di lini depan ada Antonio, di mana Antonio ini akan melawan Everton dan masih ada di tim line up gua kali ini. Yang dimana Antonio ini juga di 7 pertandingan awal cukup oke dengan 5 gol dan 4 assist bahkan, dan menjadi nama yang cukup banyak juga digunakan oleh para player manager FPL yang lain dengan 45,6%. Bisa menjadi namanya cukup oke banget, dimana dia besok juga akan melawan Everton, lawan Tottenham, lawan Aston Villa. 3 game week yang bisa gue bilang cukup bisa menjadi makanan empuk dari West Ham gitu. Dan untuk itu Antonio juga masih berada di daftar XG 10 besar ya untuk XG player terbaik. Jadi gue rasa juga bisa menjadi nama yang cukup oke untuk meraih poin, dimana Antonio ini gak boleh ketinggalan. Dan tentunya karena dia 45,6% TSB nya, jadi kalau misalnya kita nggak punya Antonio, kalau Antonio-nya tiba-tiba ngegolin atau gacor, tentunya bisa menjadi pembunuh ya untuk overall rank kita. Jadi kita nggak mungkin mau kan overall rank kita turun banget. Jadi Antonio ini harus ada di tim line up kita kali ini. Dan selanjutnya di lini depan selanjutnya ada Lukaku dulu deh. Dimana Lukaku ini gue masukin lagi karena memang dia menjadi nama yang cukup oke di Chelsea, dan dia juga menjadi nama yang cukup bisa menjadi pertimbangan. Dengan 6 pertandingan terakhir dia telah mencetak 3 gol, dan juga di fixturnya bisa kita lihat Chelsea ini menjadi nama yang gue bisa bilang paling legit untuk dari segi fixturnya, dimana fixturnya di sini bisa kita lihat ya di game week ke-8 lawan Brentford, game week ke-9 lawan Norwich, game week ke-10 lawan Newcastle, game week ke-11 lawan Burnley, game week ke-12 lawan Leicester City. Ijo semua FDR-nya, dan juga Chelsea masih on form, sekarang berada di peringkat 1 untuk klasemen Liga Inggris sementara di game week ke-7 ini. Jadi bisa menjadi nama yang kita harus consider ada di tim kita lah untuk di beberapa game week ke depan. Dan di sini nggak ada Ronaldo, dan gue memilih Lukaku untuk bisa berada di line up gue kali ini karena untuk MU fixturnya cukup agak sulit bisa gue bilang. Jadi untuk itu lebih bagus Lukaku harusnya untuk potensi poinnya dari segi FPL. Jadi gue rasa Lukaku harus ada di tim wildcard kali ini. Dan selanjutnya di lini depan selanjutnya ada Hwang, dimana Hwang ini bisa gue bilang menjadi nama diferensial garis keras yang cukup tembus, dimana Hwang ini bisa kita lihat ya di 4 game week terakhir, di 4 pertandingan terakhir dia telah mencetak 3 gol, dan dimana pure di 2 pertandingan terakhir aja dia menjadi starting line up dan sisanya menjadi pemain pengganti. Dan itu artinya kalau misalnya mau dihitung menit bermainnya, dia tuh nggak lebih dari 3 pertandingan gitu. Dengan 3 pertandingan aja dia telah mencetak 3 gol gitu, dan gua rasa bisa menjadi nama yang cukup oke banget, dan bahkan bisa menjadi nama yang cukup reguler nih untuk bisa berada di Wolverhampton kali ini. Dimana bisa kita lihat untuk Traore 2 pertandingan terakhir mulai diganti oleh Hwang, dimana Hwang untuk
potensi finishingnya juga cukup oke ya, lebih oke bahkan bisa gue bilang dari Traore, yang dimana Hwang ini lebih menusuk ke dalam dan bisa menjadi second striker yang cukup bisa menjadi tandem yang baik gitu untuk Jimenez. Dan untuk itu Hwang kayaknya harus ada di tim kita dengan 3,7% juga cukup oke, diferensial garis keras. Kalau misalnya Hwang bisa mencetak gol lagi, tim kita akan melejit ya untuk di overall ranknya. Dan berikut untuk tim line up gue kali ini, tim line up wildcard tips untuk di game week ke-8 kali ini. Dan selanjutnya di lini pengganti singkat aja, ada Steele dari Brighton dan ada Smith Rowe, dimana Smith Rowe gue pilih karena Arsenal juga menjadi nama yang perlu kita targetin ya untuk di beberapa game week ke depan, mengingat fixture-nya juga cukup oke banget. Crystal Palace di game week ke-8 lawannya FDR-nya 2 hijau, dan Aston Villa di game week ke-9, Leicester City game week ke-10, dan Watford game week ke-11. Artinya di 4 game week ke depan cukup ringan untuk fixture-nya, dan Emile Smith Rowe bisa menjadi pilihan yang bagus untuk bisa berada di bench gue kali ini. Dan selanjutnya ada Manquillo, dimana Manquillo sebenarnya pemain yang cukup budgeting ya, dimana pure gue lihat si Manquillo ini dari budget yang 4 juta dan plus dia bermain selalu menjadi starting line up di 4 pertandingan terakhir. Jadi bisa gue consider untuk Manquillo bisa menjadi back budget gue kali ini. Dan selanjutnya ada Livramento, dimana Livramento gue ambil karena emang dari TSB-nya cukup tinggi 13,1% dan juga menjadi back budget ya dengan 4,2 juta harganya, dan juga menjadi nama yang selalu menjadi starting line up di 7 pertandingan terakhir Southampton. Dan juga plus bisa kita lihat untuk Southampton di 4 game week ke depan, bahkan di 5 game week ke depan FDR ijo-ijo semua. Ada Leeds United lawannya di game week ke-8, game week ke-9 lawan Burnley, game week ke-10 lawan Watford, game week ke-11 lawan Aston Villa, dan game week ke-12 lawan Norwich. Dan for information juga bahwa Watford pelatihnya baru, dimana Watford pelatihnya sekarang Ranieri ya, dan itu bisa menjadi satu sisi bisa menjadi kabar baik dan satu sisi bisa jadi kabar buruk ya, karena tentunya di kabar buruknya adalah Ranieri harus bisa meramu tim lagi dari awal dan harus adaptasi, mungkin akan menjadi barrier ya untuk para pemain di pertandingan game week ke-8 besok untuk bisa haul. Jadi gue rasa lebih banyak kemungkinannya menjadi tim yang mesti berbenah lagi di beberapa game week ke depan dan harus menyusun strategi lagi dari Ranieri. Jadi gue rasa nggak mungkin secepat itu. Jadi di game week ke-8 bisa jadi Watford menjadi nama yang cukup bisa menjadi target yang bagus nih untuk bisa dipakai untuk tim lawannya. Dimana Watford di game week besok lawan siapa ya? Lawan Liverpool bahkan. Jadi bisa menjadi makanan empuk banget untuk Liverpool ya. Mau Salah bisa menjadi kapten untuk di game week ke-8 besok. Dan berikut untuk tim line up gue kali ini, untuk tim line up wildcard tips untuk di game week ke-8 untuk teman-teman semua yang pakai wildcard. Semoga membantu teman-teman semua ya dalam mempertimbangkan untuk menyusun timnya. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan atau mungkin punya masukan pendapat lain, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih untuk teman-teman semua yang mau ngasih saran, masukan, atau mungkin nama-nama lain untuk yang bisa dipertimbangkan. Gue thank you banget. Dan untuk itu kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang udah nonton terus thank you banget juga. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad, peace out.